Sorry ass DJ. Oke, bertemu lagi dengan saya di channel Teknisi Ceking. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menginstal Windows 10 ya. Nah, di sini sebelum menginstal Windows 10 atau install ulang Windows 10, sebaiknya kita membackup data terlebih dahulu. Nah, untuk membackup datanya, kita masuk ke file Explorer terlebih dahulu ya. Oke, kita buka file Explorer. Nah, data yang di backup di sini adalah partisi di local disk C ya. Karena di partisi inilah semua data akan diformat atau dihapus total karena hilang oleh install ulang Windows. Nah, di sini ada banyak folder ya. Tapi yang perlu di backup hanya di folder yang bernama folder user saja. Ini yang folder lain ini hanya folder punyanya Windows. Jadi yang perlu di backup hanya di folder yang bernama folder user. Kita buka folder usernya, ini kita buka. Nah, di dalam folder user ini hanya ada dua folder, yaitu public dan yang satu di bawahnya itu biasanya juga namanya user. Di sini bernama itu karena nama PC-nya itu ya. Nah, kita buka dulu yang folder bawah, nama PC-nya itu kita buka. Nah, biasanya yang perlu di backup itu di desktop. Nah, data biasanya tersimpan di desktop. Nah, seperti ini ya, tanpa shortcut seperti ini. Kalau tidak ada data, kita lewati saja, kita masuk ke folder dokumen. Biasanya masuk di sini juga folder-folder kita. Nah, seperti ini, folder dari Microsoft Word, folder PDF dan sebagainya, biasanya masuknya otomatis di dokumen. Ini kita keluar, langsung kita kopikan saja, kita klik kanan, kita copy folder ini, langsung satu folder saja, kita buat folder baru di partisi D atau di E untuk backup datanya ya. Kali ini saya di folder di partisi E, kita buat new saja, ada pilihannya folder. Nah, foldernya di sini tujuannya untuk menyimpan file-file data backup kita ya, bisa kita kasih nama data C atau backup data gitu. Nih, kita buat folder, kita pastekan saja di sini tadi filenya yang file backupan tadi ya. Nah, sudah, kita kembali lagi ke C, kita ke user lagi, kita masuk ke yang folder bawah dulu, kita selesaikan ini dulu. Dokumen sudah, kita lanjut ke download ya. Download biasanya banyak di sini. Nah, seperti ini. Aplikasi atau file atau apa downloadan kita masuknya di sini. Kita cek dulu perlu di backup atau tidak, kita cek dulu kompres dokumen. Nah, di sini file-filenya banyak ya. Kalau sudah kayak gini, mendingan kita segera backup saja semuanya. Ini aplikasinya yang kita download ya. Kita kembali saja, langsung kita kopikan untuk folder download. Oke, kita kopikan ke partisi yang ada folder backupan tadi. Saya di sini nulisnya data C baru ya. Nah, di sini kita pastekan di sini. Kita paste. Nah, ini kita tunggu sampai proses paste filenya ini selesai. Kita tunggu datanya ini proses transfer filenya selesai. Sambil menunggu, kita bisa cek dulu ya di folder C nya tadi yang ingin kita backup. Kita cek dulu mungkin folder mana yang perlu kita backup filenya, seperti itu ya. Jadi di sini intinya itu kita mencari file yang perlu kita backup gitu ya. Ini kan nanti kita installnya di partisi C, jadi ya di partisi C ini datanya kita cari mana data kita yang masih penting dan perlu kita backup ya. Jadi ya kita cari saja data-data file-file kita yang perlu kita backup. Lalu untuk data file yang tersimpan di partisi C itu ya rata-rata masuknya di sini di user, terus
di folder yang itu tadi ya. Nah, ini kita terus mencari, kita cari file data kita yang perlu kita backup, kita pastekan di folder backup kita di partisi D atau E ya. Kali ini saya di partisi E untuk saya backup datanya ya. Nah, ini kita cari dulu file-filenya. Ini ada file video, perlu di backup atau tidak. Kalau tidak perlu ya tidak perlu dikopikan ya, tidak perlu di backup. Tapi kalau masih perlu, masih penting, mungkin kita backup saja. Jadi nanti kita tidak kehilangan data-data kita. Soalnya nanti untuk Windows, install ulang Windows ini yang kita hilangkan itu hanya di partisi C saja. Partisi D dan E itu tidak akan dihapus ya, seperti itu. Oke, setelah file folder yang bawah tadi sudah, biasanya data juga ada di folder public tadi ya, yang atas tadi. Tapi kalau kita lihat sih kebanyakan tidak ada data di sana ya, kebanyakan masuknya di folder user. Jadi kemungkinan besar data-data kita semua tersimpannya di situ. Oke, ini sudah selesai ya untuk backup datanya. Dan sekarang yang harus kita lakukan adalah menamai partisi C ini ya, agar nanti saat kita install ulang Windows kita tidak salah untuk menformat partisinya. Nah, kita partisi C ini kita klik kanan saja, kita rename. Di sini saya beri nama format ya, atau mau dikasih nama apa, hapus atau apa terserah. Setelah kita beri nama, kita enter, lalu kita klik continue. Nah, ini untuk proses backupnya sudah selesai. Nah, kali ini saya akan menginstal Windowsnya melalui flash disk ya. Kalau saudara punya kaset juga bisa lewat kaset. Kalau lewat flash disk nanti misal sebelum di restart itu flash disknya kita tancapkan terlebih dahulu seperti ini ya. Ini flash disknya sudah saya isi instalasi Windows 10 ya. Nah, untuk tutorial ngisi Windows di flash disk ada di video saya sebelumnya, bisa dicek di channel ini ya. Itu sudah saya berikan tutorial bagaimana mengisikan instalasi Windows di flash disk ya. Oke, ini kita restart langsung ya. Kita restart, enter. Nah, untuk bisa masuk ke instalasi Windows yang ada di flash disk, begitu layar mati kita langsung tekan tombol escape ya, atau kalau di keyboard tulisannya ESC itu ya. Nanti begitu layar mati langsung kita tekan tombol escape-nya atau ESC itu berkali-kali supaya bisa masuk ke menu pilihan ya. Nah, seperti ini mati, langsung saya tekan escape berkali-kali ini. Nah, langsung masuk seperti ini ya modelnya ya. Nah, coba saya zoom dulu supaya jelas. Nah, seperti ini ya tampilannya ya. Tampilan menunya nanti seperti ini. Supaya bisa masuk ke instalasi Windowsnya yang di flash disk, kita pilih yang nama flash disknya. Itu nama flash disknya saya di situ Kingston CNY itu ya, itu nama flash disk saya. Atau kalau enggak gitu bisa juga lewat BIOS. Caranya masuk lewat BIOS itu nanti tekannya F2 ya. Ini tadi kan ESC, escape. Nah, ini tekannya F2 atau Del. Nanti masuknya BIOS, tampilannya seperti ini. Kita geser ke kanan ke menu boot, kita taruh flash disk di boot option yang pertama. Caranya kita klik enter aja di boot option pertama. Nah, di sini ada nama flash disk Kingston itu, kita pilih, kita enter. Otomatis nanti akan berganti seperti itu ya. Nanti flash disk akan berada di paling atas, jadi terbaca terlebih dahulu. Setelah oke, kita geser ke kanan di menu save and exit ya, untuk menyimpan settingan ini ya. Ya, di sini nanti kita milihnya yang paling atas, save change and exit ya. Lalu kita pilih yes. Nah, berhubung di sini saya tidak menggunakan menu BIOS ini, jadi ya saya no saja, saya restart kembali.
saya pakai yang settingan tombol ESC tadi ya, atau escape tadi ya, seperti ini. Lalu kita pilih yang flash disk itu tadi ya, Kingston CNY itu. Langsung saja kita enter, muncul seperti ini. Langsung kita pencet tombol terserah, apa aja terserah, yang penting kita pencet ya, supaya bisa masuk ke instalan Windows seperti ini. Nah, seperti ini kita tunggu sampai masuk ke menu untuk instalan Windows-nya. Nah, setelah masuk instalan Windows-nya seperti ini ya, kita pilih dahulu bahasanya, pakai bahasa Inggris saja supaya agak mudah ya. Kita pilih bahasa Inggris, langsung kita enter. Kita pakai kursor sudah bisa ya di sini ya. Kita pakai kursor, kita pilih yang bahasa Inggris ya. Nanti muncul seperti ini. Ini pilihannya adalah yang pertama adalah bahasa untuk misalnya, lalu yang kedua adalah waktu, format waktu ya, dan yang ketiga adalah mode keyboardnya, pakai yang US atau yang apa, yang QWERTY itu maksudnya ya. Kita next dan langsung kita klik install now ya, maka akan loading seperti ini. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Lalu selanjutnya akan ada seperti ini ya, ini memasukkan serial. Karena kita nggak pakai serial ya, cuma bukan Windows Ori, kita bisa skip saja, atau kita pilih yang I don't have itu ya, tidak mempunyai serial itu ya. Activation key itu kita next saja, kita skip, lalu akan muncul seperti ini. Nah, ini pilihan Windows-nya, mau kita install Windows yang 10 yang mana, yang 32 bit atau yang 64 bit, mau yang Pro atau mau yang apa ya, bisa pilih terserah. Di sini saya pakai yang 64 bit Pro ya. Lalu kita pilih, langsung kita klik next ya. Lalu nanti selanjutnya akan masuk seperti ini ya. Langsung saja kita centang pada kolom di bawah itu ya. Kita klik, kita centang kolomnya itu. Lalu setelah itu langsung kita next lagi ya. Muncul pilihan seperti ini, ada yang upgrade Windows, ada yang custom. Kita pilih yang bawah ya, yang custom ya, supaya mudah kita untuk mengaplikasikannya. Kita klik saja langsung. Nah, akan muncul partisi yang seperti ini. Nah, fungsi dari memberi nama partisi C tadi di sini. Nah, ini ada cirinya, berarti namanya format tadi ya, berarti yang kita format yang itu. Nah, untuk pertama yang paling atas itu kita format terlebih dahulu. Kita klik format, lalu kita oke. Itu adalah file sistem Windows-nya yang lama, kita hapus saja, kita format terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita format yang partisi C yang sudah kita beri nama. Tadi saya beri nama format ya, yang ini ya. Kita pilih dulu, lalu kita format juga. Kita klik formatnya, kita klik, lalu langsung kita klik OK, maka itu akan terformat. Nah, selanjutnya setelah keduanya terformat, kita hapus ya partisinya, yang partisi pertama dan partisi kedua itu kita hapus. Itu partisi file sistemnya Windows yang lama, kita hapus. Ini ya, delete ini ya, kita delete, kita klik, lalu kita klik OK. Nah, maka nanti akan terhapus. Nah, seperti ini, hilang ya, yang tipe ini hilang, itu sudah terhapus. Lalu yang selanjutnya yang partisi C bawahnya itu kita delete juga, kita klik delete, lalu kita OK. Nanti akan hilang juga. Nah, jadi satu. Nah, itu partisinya kosong ini ya. Lalu yang partisi kosong ini, unallocated ini, yang ini kita klik saja, lalu kita klik new. Ini ya, yang new ya, kita klik. Nah, lalu langsung saja kita apply tanpa auto apply yang lainnya ya, langsung kita klik apply. OK. Nah, kita klik OK, maka akan jadi dua partisi lagi, sistem sama partisi C tadi yang baru, tapi ya sistem yang baru sama partisi C yang baru. Nah, seperti ini.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita pilih yang partisi yang kedua. Yang pertama biarkan sistem saja, yang kedua kita klik yang partisi yang kedua ini, lalu kita klik next. Nah, maka nanti langsung terjadi proses penginstalan Windows seperti ini ya. Ini untuk penginstalan Windowsnya butuh waktu kurang lebih 30 sampai 40 menitan. Jadi ya waktu tunggunya bisa buat ngopi dulu lah, buat nyantai-nyantai dulu ya. Tapi ini saya percepat supaya tidak terlalu lama menunggunya ya. Dan nanti jika Anda berkenan untuk mendownload file Windowsnya ini, nanti saya berikan link downloadnya di deskripsi ya. Nanti supaya Anda enak nyari Windowsnya, download Windowsnya. Nah, setelah selesai proses, nanti akan muncul seperti ini. Segera cabut saja flash disknya sebelum laptopnya ke restart ya. Kita cabut saja flash disk, lalu nanti akan proses restart seperti ini. Nah, laptopnya akan restart seperti ini. Kita tunggu saja prosesnya sampai nyala lagi seperti ini. Kita tunggu proses loadingnya ya. Pada proses ini tiap laptop atau tiap PC berbeda-beda ya. Ada yang tidak terlalu lama, ada yang sangat lama. Jadi kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Ini saya percepat cukup cepat. Ini prosesnya lumayan lama ya untuk di loadingnya ini. Kita tunggu saja. Dan ini terjadi restart beberapa kali. Tidak masalah, kita tunggu saja. Yang penting jangan dimatikan. Lalu yang penting colokkan chargernya ya, supaya menghindari nanti kalau baterainya drop, baterainya mati pada proses ini, justru nanti bahaya harddisknya ya. Dan setelah itu nanti terjadi proses loading lagi. Di sini prosesnya juga lumayan lama ya, tapi tergantung, ada yang tidak terlalu lama juga. Ini saya percepat saja supaya tidak terlalu lama menunggu proses loadingnya ya. Setelah selesai proses loadingnya akan muncul seperti ini. Bentar, saya zoom out dulu supaya jelas ya. Nah, seperti ini adalah pilihan negara ya. Pilihan negara, kita pilih Indonesia saja, negara kita Indonesia ya. Kita pilih Indonesia, setelah itu langsung kita klik yes. Lalu akan masuk proses selanjutnya, yaitu pemilihan keyboard layout ya. Di sini saya memilih US keyboard layoutnya, saya memilih US. Kita yes langsung. Untuk second keyboard layoutnya saya skip saja, tidak saya gunakan di sini ya. Ini langsung saya skip saja. Setelah itu akan terjadi proses sebentar ya, proses loading untuk masuk ke proses selanjutnya. Selanjutnya adalah proses untuk internet. Nah, ini kita skip saja, jangan dikonek ke internet dulu ya, kita skip saja. Oke, setelah itu akan terjadi proses restart laptop ya. Lumayan lama proses ini. Ini saya percepat saja. Dan setelah proses loadingnya ini selesai, nanti akan masuk ke ini ya, memberi nama PC atau laptop. Mau diberi nama Anda atau nama pacar, terserah Anda ya. Ini bebas mau menulis apa saja di sini. Di sini saya menuliskan teknisi checking ya. Di sini laptop saya beri nama teknisi checking. Oke, sudah diberi nama, langsung kita klik next. Ini memberi password ya, mau diberi password terserah. Kalau tidak mau diberi password, langsung kita next saja, dikosongi saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses privasi. Di sini langsung kita klik accept saja ya, dan laptop akan restart. Setelah itu ada proses loading lagi, lumayan lama. Kita tunggu saja sampai selesai. Ini saya percepat. Setelah itu, setelah proses selesai, akan muncul tulisan restart dan proses instalasi Windows telah selesai. Sudah bisa digunakan, tinggal mengisi aplikasi saja. Dan untuk pengisian aplikasi apa saja yang wajib ada di sini akan saya upload di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan untuk mendukung channel ini,
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih.